Anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar tentang orang beriman melaksanakan perintah Allah. Abraham adalah bapa orang beriman karena melaksanakan kehendak Allah. Ia pergi dari kampung halamannya untuk pergi ke Kanaan, sebuah negeri yang dijanjikan oleh Allah. Ujian terbesar yang dilalui oleh Abraham adalah diminta oleh Allah untuk mengorbankan Ishak anaknya. Begitu juga Bunda Maria, ia disebut sebagai teladan orang beriman karena pasrah kepada kehendak Allah dengan melahirkan Yesus Kristus. Kisah tentang iman Abraham dan Bunda Maria yang melaksanakan kehendak Allah dapat kita pelajari dalam pelajaran ini. Untuk itu, marilah kita awali pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil Abraham untuk melaksanakan kehendak-Mu. Engkau juga telah memilih Bunda Maria untuk melahirkan Yesus Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat meneladani Abraham dan Bunda Maria yang sangat percaya dan pasrah kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moeder Constantia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, kita lanjut dengan mendengarkan cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Pada suatu senja, Abraham duduk di depan kemahnya. Ia termenung dan berpikir, janji Allah akan memberikan keturunan yang banyak belum terwujud dan tidak mungkin terwujud sebab aku sudah tua, begitu juga Sarah istriku. Namun aku tetap percaya akan janji Tuhan. Pada suatu hari, Abraham kedatangan 3 orang tamu. Tamu itu sebenarnya adalah utusan Allah. Abraham tidak mengenal tamu itu, namun ia menyambut mereka dengan ramah dan menghidangkan makanan serta minuman kepada mereka. Selesai makan, tamu itu berkata, "Di mana Sarah istrimu?" Abraham menjawab, "Di dalam rumah." Berkatalah tamu itu kepada Abraham, "Tahun depan kami akan kembali dan pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah yang ada di dalam rumah tersenyum mendengar perkataan tamu itu. Ia berkata dalam hati, "Aku sudah tua dan layu. Bagaimana mungkin dapat mengandung dan melahirkan?" Tamu itu berkata, "Mengapa Sarah tersenyum? Sungguh, tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." Setelah berkata demikian, ketiga tamu itu berpamitan. Apa yang dikatakan tamu itu benar terjadi. Pada hari tuanya, Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Allah setia dan menepati janjinya. Abraham dan Sarah sangat gembira mendapat Ishak di usia tuanya. Mereka sangat mengasihi Ishak, tetapi kegembiraan Abraham dan Sarah tidak berlangsung lama. Ketika Ishak bertambah besar, pada suatu malam tiba-tiba Abraham dengar suara Allah. Allah berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah Ishak anakmu itu dan bawalah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai kurban bakaran kepadaku." Itu berarti Abraham diminta untuk menyembelih Ishak dan membakarnya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham sangat terkejut. Abraham sangat mencintai Ishak. Ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, Ishak adalah satu-satunya anakku.
Dia satu-satunya anakku, dia satu-satunya sumber harapanku untuk mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit. Abraham sedih sambil memandang wajah Ishak yang tertidur pulas. Abraham sangat mencintai Ishak, tetapi ia lebih menaati perintah Allah. Keesokan harinya, Abraham membelah kayu bakar, menyiapkan pisau dan api. Abraham lalu mengajak Ishak serta 2 hambanya ke tanah Moria. Di kaki gunung Moria, Abraham memerintahkan kedua hambanya untuk berhenti dan menunggu, sedangkan ia dan Ishak meneruskan perjalanan ke puncak gunung. Abraham meletakkan kayu bakar di puncak Ishak, sedangkan ia sendiri membawa pisau dan api. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya, "Ayah, kita sudah membawa api, pisau dan kayu bakar, tetapi mana anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahabat Abraham, "Allah akan menyediakannya, anakku." Tak lama kemudian, sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham mengumpulkan batu-batu yang ada di situ dan membuat altar dari batu-batu tersebut. Kemudian ia menyusun kayu bakar di atas altar. Abraham mengambil pisau dan siap menyembelih Ishak. Tiba-tiba terdengarlah suara malaikat Tuhan. "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Sekarang Tuhan tahu bahwa engkau setia dan taat pada kehendak Allah." Abraham tidak jadi menyembelih Ishak. Segera dilepaskannya ikatan Ishak dan diturunkannya dari meja altar. Tiba-tiba Abraham mendengar suara anak domba. Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Abraham segera mengambil anak domba itu dan berkata kepada Ishak, "Anakku, inilah domba yang disediakan Allah untuk kurban kita." Abraham menyembelih domba itu dan mengorbankannya sebagai persembahan pengganti Ishak anaknya. Setelah selesai mempersembahkan kurban, mereka turun dan pulang. Selanjutnya kita akan dengar cerita tentang Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anak yang terkasih, kita lanjut dengan mendengarkan beberapa pertanyaan yang sehubungan dengan isi bacaan hari ini.
Apakah Allah menepati janjinya kepada Abraham? Ya, Allah menepati janjinya. 2. Mengapa Abraham mau mengorbankan anaknya? Abraham mau mengorbankan anaknya karena setia dan taat pada perintah Allah. Mengapa Bunda Maria disebut sebagai teladan iman? Karena Maria setia dan taat pada rencana Allah. Tulislah pernyataan Maria yang menunjukkan imannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. 5. Apa pesan dari kisah Abraham dan Bunda Maria yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Bahwa kita setia dan taat untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kita lanjut dengan peneguhan. Anak yang terkasih, Allah sangat setia akan janjinya. Ia memanggil Abraham, kemudian memberikan janjinya kepada Abraham. 3 janji Allah kepada Abraham adalah memberikan negeri, yaitu negeri Kanaan, memberikan keturunan yang banyak, dan memberikan berkat. Abraham mau mengorbankan anaknya Ishak karena ia lebih mementingkan ketaatan pada perintah Allah. Ia rela mengorbankan anaknya sebagai persembahan kepada Allah karena ia percaya dan taat kepada Allah. Bunda Maria pun menjadi teladan iman karena ia rela melaksanakan kehendak Allah. Ia rela menerima tugas untuk mengandung Yesus. Bunda Maria tahu resiko bahwa jika mengandung seorang anak tanpa suami, ia harus dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu. Tetapi Bunda Maria tetap menerima semuanya itu, dan hasilnya ia dipilih sebagai Bunda Allah. Kita diharapkan mau melaksanakan kehendak Allah. Masih banyak anak yang tidak taat pada orang tuanya. Nasihat dan perintah orang tua tidak didengar dan tidak dilaksanakan. Andai kata dilaksanakan pun, dilaksanakan dengan cemberut dan mengomel. Orang tua kita pasti akan merasa bahagia jika kita menaati dan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Demikian juga, kita pasti akan merasa bahagia dan bangga karena taat kepada orang tua. Baik, anak-anakku yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil Abraham dan memilih Bunda Maria sebagai teladan iman kami. Bantulah kami agar dapat meneladan mereka dalam melaksanakan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.